Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji LPTK Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Adika Suma. Saya bertugas di SMP Negeri Air Lesing. Saya adalah mahasiswa Prodi PPG Matematika Universitas Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti praktek pembelajaran uji kinerja LPTK Universitas Bengkulu. Mohon masukan dan saran dari video praktek pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, masuk semua, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah berdoa. Tujuannya agar kita semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada agama, bangsa, dan tanah air kita. Baiklah, kita lanjut untuk kegiatan pelajaran kita hari ini. Kita coba membaca indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian gradien, kemudian menentukan kemiringan garis dari persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah C. Yang ketiga, menentukan kemiringan garis dari persamaan garis lurus AX ditambah BY ditambah C. Yang keempat, menentukan kemiringan garis dari dua titik yang diketahui, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gradien. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita mengulang kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Coba Melvi sebutkan yang pertama. A, Y sama dengan MX. Ya, oke. Selanjutnya Wahyu yang D. B, Y sama dengan MX dikurang C. Kemudian Intan. C, AX kurang BY kurang C sama dengan 0. Oke. Ini adalah bentuk umum persamaan garis lurus yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar yang pertama, gambar pesawat terbang. Selanjutnya gambar rambu ya menurun. Kemudian yang ketiga anak tangga. Nah, apa yang sama dari gambar-gambar tersebut? Iya, ya, semuanya memiliki kemiringan. Nah, selanjutnya ada gambar Candi Borobudur. Nah, di Candi Borobudur ini ya terdapat tangga menuju ke bagian puncak Candi Borobudur. Jadi di tangga itu nanti ada kemiringannya. Kemudian yang gambar sebelah kanan itu gambar tangga di Cina. Ini tangganya yang paling menakutkan di dunia karena memiliki kecuraman kecuraman ya yang sangat curam. Nah, bayangkan ketika kita menaiki anak tangga yang ada pada Candi Borobudur maupun tangga di Cina tersebut. Menurut kalian tangga mana yang lebih mudah? Iya, ya. Lebih mudah menaiki tangga Candi Borobudur. Oke, selanjutnya gambar
jalan apa ini? Jalan di pegunungan. Nah, jalan di pegunungan ini mengapa dibuat berkelok dan tidak lurus? Karena jalannya apa? Tujuannya ada untuk mengurangi presentasi kelandaian jalan. Ya, karena kelandaian tersebut berarti kemiringan jalan. Nah, ada ilustrasi di bawahnya itu ada jalan yang mendatar, kemudian jalan yang sedikit menanjak, kemudian yang sangat menanjak ya. Jadi masing-masing tingkat kemiringannya itu berbeda. Kemudian, nah kita akan menentukan kemiringan. Di sini ada ilustrasi dari gambar dalam kehidupan sehari. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ya, jalan ya, jalan ya. Kemudian atap rumah ya, kemudian tangga pada tempat tidur. Nah, dari gambar 1, 2, dan 3 di atas, mana yang tampak lebih miring? Nah, coba kita urutkan objek tersebut dari yang paling curam. Jadi yang paling curam itu yang gambar tempat tidur ya, dia lebih curam kan. Kemudian gambar jalan ya, kemudian yang terakhir baru ya atap rumah itu. Nah, apa yang mempengaruhi kemiringan? Jawabannya yaitu kemiringan suatu benda dipengaruhi oleh perubahan panjang sisi tegak dan panjang sisi datar. Semakin besar panjang sisi tegak, maka semakin curam atau besar kemiringan suatu benda. Sebaliknya, semakin besar panjang sisi mendatar, maka semakin landai atau kecil kemiringan suatu benda. Nah, jadi menentukan gradien itu ya suatu kemiringan suatu benda atau pada suatu garis lurus yang juga biasa disebut dengan gradien adalah perbandingan antara panjang sisi tegak dan panjang sisi mendatar. Nah, selanjutnya untuk biar kita ya bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang gradien, kita akan belajar berkelompok. Silakan belajar membentuk kelompok yang sudah ditentukan di layar tersebut. Baik, kita sekarang sudah duduk berkelompok masing-masing. Nah, sebelumnya Pak kasih tahu dulu, ini ada lembar kerja peserta didik yang menjadi lembar untuk kalian diskusi berkelompok. Nanti setiap kelompok itu masing-masing mendapatkan satu NKPD. Oke, sudah dapat semua kelompoknya? Oke, sudah. Silakan NKPD tersebut kalian kerjakan bersama kelompoknya, bersama-sama. Kemudian nanti kalau ada yang kurang paham, boleh langsung tanya ke Pak Adi. Ya. Baik, silakan dimulai dikerjakan. Waktunya 60 menit.
Baik, sudah selesai semuanya? Baik, selanjutnya kita akan menyajikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok kalian. Untuk perwakilan silakan maju. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1 ya. Ya, oke, siap. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Yang lain silakan perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan dibacakan nanti. Satu Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1, kemiringan gradien Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1, titik P, X1, Y1 dan titik Q, X2, Y2, yaitu dengan cara X sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1, M, Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1, nilai yang menyatakan kemiringan. Kasih hapus dulu untuk Melty ya. Nah, kelompok 1. Baik, di sini ya hasil diskusinya sudah bagus. Sekarang coba perhatikan contoh soal ya. Contoh soal di layar menentukan kemiringan tangga ranjang di samping. Ya, penyelesaiannya yaitu coba panjang sisi tegaknya 150, kemudian panjang sisi mendatarnya 50 cm. Nah, cara menentukan kemiringannya yaitu dengan cara ya perbandingan antara panjang sisi tegak dibagi dengan panjang sisi mendatar, yaitu 150 dibagi 2 ya, dibagi dengan 50. Hasilnya yaitu 3. Maka didapat kemiringannya sama dengan 3. Oke, selanjutnya, nah ini ya menentukan gradien melalui 2 titik ya. Misalnya titik A, X1, Y1, kemudian titik B, X2, Y2. Nah, untuk menentukan gradiennya, maka kita menggunakan ya rumus M ya sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1. Ya, jadi ya melalui 2 titik ya menentukan gradien yaitu dengan cara ya perbandingan antara ya Y2 dikurang Y1 kemudian X2 dikurang X1. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama itu gradien garis A melalui titik C 1,1 dan D min 3,5. Nah, untuk menentukan gradien dari garis A yaitu perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X ya, yaitu Y2 ya, perubahan nilai Y-nya Y2 dikurang Y1 kemudian X2 dikurang X1. Nah, Y2 kurang Y1 ya hasilnya yaitu 4, kemudian X2 dikurang X1
negatif 4. Maka didapat gradien garis A yaitu min 1. Kemudian selanjutnya gradien garis B. Gradien garis B melalui titik A 5,6 dan B 2,2. Nah, perubahan untuk menentukan gradiennya yaitu perubahan nilai Y ya dibagi dengan perubahan nilai X, maka hasilnya itu 4/3 ya. Kemudian selanjutnya ya, perhatikan grafik di layar itu. Jadi kalau ya gradiennya bernilai positif, maka arah garisnya itu naik dari kiri ke kanan. Kemudian jika gradiennya bernilai negatif, maka arah garisnya turun dari kiri ke kanan ya. Jadi grafiknya itu ya berbeda jika nilai gradiennya ya berbeda. Nah, kemudian gradien persamaan garis lurus Y sama dengan mx ditambah c. Jadi bentuk umum ya, bentuk umum kemarin sudah belajar bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan mx ditambah c. Ya. Di mana m ini adalah gradien atau kemiringan. Jadi kalau bentuk umumnya Y sama dengan mx ditambah c, ya kita bisa langsung menentukan gradien persamaan garis lurusnya, yaitu n ya, koefisien dari variabel x. Nah, ya bisa dilihat ya di layar itu berdasarkan bentuk umum, maka koefisien x itu merupakan gradien dari persamaan garis. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari soal ini, kita amati slide selanjutnya. Nah, perhatikan gambar grafik tersebut. Koordinat yang terletak pada garis 0,-4, kemudian 1,-2, 2,0, 3,2, 4,4. Nah, pilih dua titik ya, misalkan 2,0 dan 3,2. Kemudian perhatikan grafik ya perubahan nilai Y-nya yaitu 2, kemudian perubahan nilai X-nya 1. Maka gradiennya itu ya perbandingan antara perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, yaitu 2/1. Hasilnya 2. Nah, selanjutnya gradien persamaan garis lurus AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita menentukan gradien dari persamaan garis tersebut. Ya, contohnya misalnya 4X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Maka ya untuk menyelesaikan persamaan garis untuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus ini, kita mengubah bentuknya menjadi bentuk persamaan Y sama dengan mx ditambah c ya, menjadi seperti bentuk umumnya, yaitu diperoleh Y sama dengan min 2x dikurang 4. Kita hari ini sudah belajar materi tentang apa? Gradien. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang gradien, sekarang kita mengerjakan evaluasi ya, soal evaluasi 5 soal. Nanti Pak bagikan kertas soalnya, Pak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Baik, silakan
mulai dikerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi, silakan. Kalau sudah selesai, boleh. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan di depan. Hadirin connect ke internet? Connect ke internet HP-nya? Bisa? Nah, silakan kalian buka menti.com. Sekarang buka menti.com di masing-masing internetnya. Di Mozilla atau di Google Chrome boleh. Ya, Google Chrome. Buka menti.com. Sudah? menti.com. Nah, coba masukkan kode 4262 8397. Ya, coba tuliskan kata-kata ada di situ. Ya, silakan diketik apa yang kalian rasakan belajar ini. Misalnya menyenangkan, memotivasi atau apa, ya. Silakan dituliskan. Bahagia atau apa saja. Perasaan kalian setelah belajar tentang gradien
hari ini? Coba ditulis. Kodenya 42628397. Silakan sudah ditulis. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah masuk ya. Hari ini saya bahagia karena belajar gradien. Oke, selanjutnya silakan ditulis. Ya. Ya. Tulis saja, singkat aja, satu kata aja boleh. Ya, cukup ya. Nah, kita tutup ya. Oke. Baik, hari ini kita telah selesai belajar tentang gradien, ya, gradien persamaan garis lurus. Selanjutnya kita akan ya pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat gradien persamaan garis lurus. Mungkin cukup sampai di sini belajar kita hari ini. Sama-sama kita mengakhiri dengan lafaz hamdalah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pimpin doa Rian. Marilah kawan-kawan kita sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai.